Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita mengakhiri hari ini dengan hati yang tenang di hadapan Tuhan. Apapun yang telah kita lalui hari ini, kita percaya kasih dan penyertaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Melalui renungan malam ini, kiranya firman Tuhan menguatkan hati, memberi damai sejahtera, dan mempersiapkan kita untuk beristirahat dalam perlindungannya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami memulai membaca dan merenungkan firman-Mu malam ini, hadirkanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan menerima kekuatan serta damai sejahtera dari-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap percaya dan bersandar kepada-Mu dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, apa yang harus kita doakan? Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 26. Firman Tuhan berkata, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada banyak orang yang berusaha menuruti hukum-hukum Allah, mempunyai sedikit damai dan kesukaan. Kekurangan dalam pengalaman mereka ini adalah akibat suatu kegagalan untuk menggunakan iman. Mereka berjalan sebagaimana adanya di tanah yang bergaram, di suatu padang pasir yang kering. Mereka menuntut sedikit, bila mereka boleh menuntut banyak, karena janji-janji Allah tidak terbatas. Orang yang demikian salah menggambarkan penyucian yang datang melalui penurutan akan kebenaran. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan gembira, damai, dan menurut. Dengan penggunaan iman, orang percaya memiliki berkat-berkat ini. Melalui iman, setiap cacat tabiat dapat dipenuhi, setiap kenajisan dibersihkan, setiap kesalahan diperbaiki, setiap keunggulan diperkembangkan. Doa adalah alat kemajuan yang ditentukan oleh surga dalam pertentangan dengan dosa dan perkembangan tabiat Kristus. Pengaruh ilahi sebagai jawab kepada doa, iman akan melaksanakan dalam jiwa pemohon segala sesuatu yang dimintanya. Untuk keampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk tabiat yang menyerupai Kristus, untuk akal budi dan kekuatan untuk melakukan pekerjaannya, untuk sesuatu pemberian yang telah dijanjikannya. Kita boleh minta, dan janjinya adalah kamu akan menerima. Adalah di atas gunung dengan Allah. Musa melihat contoh bangunan yang ajaib yang akan menjadi tempat kediaman kemuliaannya. Adalah di atas gunung dengan Allah, di tempat persekutuan yang tersembunyi. Kita harus merenung-renungkan cita-citanya yang mulia bagi manusia. Dalam segala zaman, dengan perantaraan perhubungan dengan surga, Allah telah menyusun maksudnya dengan anak-anaknya, oleh membukakan berangsur-angsur kepada pikiran mereka doktrin-doktrin tentang anugerah. Caranya memberikan kebenaran dilukiskan dalam perkataan. Ia pasti muncul seperti fajar. Hosea 6 ayat 3. Ia yang menempatkan diri sendiri di mana Allah dalam menerangi dia, maju dari fajar yang samar-samar kepada cahaya tengah hari yang sempurna. Penyucian yang benar berarti kasih yang sempurna, penurutan yang sempurna, penyesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah. Kita harus disucikan kepada Allah melalui penurutan kepada kebenaran. Kata hati kita harus dibersihkan dari pekerjaan-pekerjaan yang mati untuk melayani Allah yang hidup. Kita belum sempurna, tetapi adalah kesempurnaan bagi kita untuk memutuskan keterlibatan diri sendiri dan dosa, dan untuk maju kepada kesempurnaan. Kemungkinan-kemungkinan yang besar, pencapaian yang tinggi dan suci, diletakkan
dalam jangkauan semua orang. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 475-476. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini, yang mengajarkan kami tentang apa yang harus kami doakan. Tolong kami agar selalu datang kepadamu dengan hati yang percaya, menyerahkan setiap kebutuhan, pergumulan, dan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah iman kami boleh bertumbuh ketika kami berdoa. Tuhan, malam hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamalah mereka dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan. Dan biarlah mereka merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap proses yang mereka lalui. Menjelang kami beristirahat malam ini, kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi kami. Berikan tubuh yang sehat, tidur yang nyenyak, serta hati yang damai di dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk semua rencana pekerjaan dan aktivitas kami besok hari. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, dan memberkati setiap usaha dan tanggung jawab kami, supaya semua yang kami kerjakan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.